Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekaligus membahas dua topik yang sebenarnya berbeda, tetapi akan menjadi tambah hot minggu depan. Yang satu seperti biasa, afiliator binary option. Kali ini yang namanya Kapten Vincent Raditya. Kalau saya nggak salah nama lengkapnya gitu ya. Vincent Raditya, iya betul, Vincent Raditya. Oke. Sebenarnya dia kapten, pilot gitu. Tapi nggak tahu kenapa jadi afiliator binary option. Ya. Menurut perhitungan saya dan beberapa gosip yang sudah beredar dan info yang cukup bisa dipercaya, rasanya dalam minggu-minggu sebentar lagi, ya ini kan hari Minggu ya, maksud saya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu berikutnya ya, kemungkinan besar Kapten Vincent Raditya yang juga afiliator binary option nasibnya akan serupa seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Saya tidak tahu apakah Erwin Laisuman juga akan menyusul. Kalau 4 orang ini senasib, bisa main gaple dia nanti di Hotel Prodeo, ya. Nah, ini kita lihat ini profilnya Vincent Raditya. Kalau kita lihat IG-nya masih taruh endorse bisnis tuh. Nomor HP-nya ada di situ ya. Pilot dengan subscriber terbanyak di dunia, hebat ya. Yang saya tahu ini Instagramnya dari Vincent yang berbau binary option sudah banyak dihapus. Jadi cuma tinggal kegiatannya sebagai pilot. Itu pun saya nggak tahu ya apakah dia masih jadi pilot, apakah masih menerbangkan pesawat ya. Karena sudah keenakan main trading ya. Oke. Trading juga tradingan lah, padahal dia bukan trading beneran. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, ya, berita dari Tempo ya, berita dari Tempo, ya, ada videonya sih, cuman males lah saya kasih lihat videonya ya. Ya videonya di situ, saya ada sih videonya tapi nggak usah lah ya. Ya, menurut Tempo ini teks atau yang diucapkan oleh Vincent Raditya atau si Kapten Vincent Raditya itu di dalam videonya itu dia bilang, oke guys, ini hari Sabtu kita pasang 25 juta naik, maksudnya pasangannya menebak posisinya naik. Jadi kita masih bisa menghasilkan uang di hari Sabtu atau Minggu, ya kan? Kalau market kripto, dia main kripto, jadi kripto kan non-stop ya. Kalau market kripto dia jago walaupun Sabtu atau Minggu, maksudnya Sabtu atau Minggu tetap ada trading gitu ya. Kata Vincent ini di video itu sambil menjalankan aksi di ponselnya. Bro, trading dong. Jadi dia ngajak-ngajak orang trading binary option ya. Ujarnya sambil menunjukkan ponsel ke kerabatnya. Wow, mantap, balas pria di depannya itu di dalam video itu. Oke, profit. Nah, itu sama seperti yang saya tonton. Dia tunjukkan tuh, nih gue menang nih, gitu ya. Nah, itu lucu lah. Ya, bukannya lucu sih, sebenarnya apa ya? Ya, disitulah dia sedang mempromosikan binary option. Sebagai catatan, Kapten Vincent ini banyak mempromosikan binary option dari beberapa platform. Ya. Dulu pernah Olim Trade ya, dan Quotex saya kurang tahu ya apakah dia juga mempromosikan Quotex, ada juga Oxtrade dan lain-lain ya. Dia banyak mempromosikan platform yang berbeda-beda dari binary option. Nah, di sini dikatakan Tempo menambahkan meski sudah menghapus semua video saat mempromosikan trading, dia takut juga sebabnya kalau dia diamkan kan orang tahu dia main trading binary option ya. Jadi dihapus semua ya. Nah,
Tapi dia masih membiarkan katanya foto-foto saat membeli mobil Mini Cooper yang dipamerkan pada tanggal 29 Juli 2021. Ya, dia bilang, saya baru saja membeli sebuah maksudnya Mini Cooper, tulisnya pada keterangan foto itu. Padahal 8 hari sebelumnya ia membeli mobil Wuling Almas yang juga dipamerkannya pada 21 Juli 2021. Yang menarik, ada komentar netizen yang ia sematkan sebagai top komen. Komentar itu menanyakan persyaratan melakukan trading, yaitu model dan mental. Vincent menjawab, betul banget Pak, psikologi paling penting, nggak boleh. Kalau kalah mau balas lagi dan habiskan dalam sekali. Harus long term, kalau sudah tak kalah cukup, tahan selama-lamanya. Ya, seakan-akan memberikan pelajaran tentang trading. Oke? Nah, kemudian pada saat si Vincent ini berulang tahun, pada 7 November 2021, Vincent Raditya berfoto dengan mobil Porsche putih, kado ulang tahun untuknya. Jadi dia beli untuk dirinya sendiri. Is okay lah, kan banyak duit afiliator binary option. Ya, hari ini tanggal 7 November 2021 adalah untuk pertama kalinya saya merayakan ulang tahun sendiri. Gak disangka saya dapat hadiah luar biasa sekali. Ya tadi itu, mobil Porsche putih. Tak dijelaskan siapa yang memberinya hadiah mewah itu. Tapi ada netizen yang mencermati unggahannya. Kok disunting cap? Tulis triangle kali ya. Ini kan disensor nih ya. Semenjak tradingnya lagi viral, kok nggak buka kelas lagi sama diedit semua. Maksudnya disindir gitu ya. Nah, kemudian Tempo juga menambahkan bahwa di sini unggahan Vincent Raditya itu juga membuat netizen lain men-tag Bobon Santoso, koki ekstrim salah satu yang menyuarakan kejahatan investasi bodong. Mungkin di-tag si Bobon ini untuk supaya memberi komen gitu ya. Biasa kan begitu. Nih Bang Bobon minta disenggol nih gitu ya. Nah, jadi itulah keseruan dari Kapten Vincent ini yang sebenarnya seorang pilot tapi mempromosikan binary option ya dari berbagai platform. Kemudian di sini Tempo juga memberitakan bahwa ya tadi dia banyak dipertanyakan oleh para netizen, kapan lu dipanggil, kira-kira begitu ya kan? Karena dia juga pernah dipanggil oleh Satgas Waspada Investasi, tapi sepertinya dalam minggu mendatang ini dia akan diperiksa, ya. Entah apakah nasibnya akan sama seperti Indra Kents dan Doni Salmanan, ya kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Nah di sini di satu situs apa sih namanya? Selebritis lah sebut saja ya, wowkeren.com gitu ya. Nah di sini disebut Doni Salmanan tengah di penjara ya setelah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus investasi bodong berkedok trading yaitu binary option. Nah kini nama Kapten Vincent Raditya ramai disebut dan akan menyusul Doni Salmanan. Ya mungkin karena dari pihak Barreskrim sudah menyatakan bahkan nantinya akan ada artis papan atas, cuman belum disebut ya. Itu akan heboh sepertinya. Jadi kira-kira itu nasibnya si Vincent ya. Nah, berikutnya bagaimana nasib mengenai ATG yang janjinya minggu depan juga tanggal 18 itu akan lancar semuanya. Padahal selama ini dia hanya membatasi sehari cuma 1.000 orang yang bisa withdraw. Itu pun jumlahnya terbatas, ya. Nah, kita lihat ini pengalaman seseorang ketika dia withdraw di aplikasi ATG, ya. Nah, ini ternyata error, ya kan? Error ini, ya. Sorry, today withdrawal is limited. Ya, karena dibatasi 1.000 orang per hari, padahal pemainnya bisa ratusan ribu, gitu ya. Nggak bisa, jadi orang mau masuk selalu ditolak. Nah, makanya screen capture ini juga dikirimkan atau bukan dikirimkan sih ya, di tag ke Pak Bambang Susatyo
Ketua MPR. Entah kenapa dikirimkan ke Pak Bambang Susatyo gitu ya, karena mungkin beliau yang waktu itu ikut seminar yang diselenggarakan oleh APLI, ya kan? Ini juga di tag ke saya nih. Ya, terima kasih ya atas tag-nya, sehingga saya aware bahwa ternyata itulah error message yang terjadi kalau para pemain ATG mau withdraw sudah habis limitnya. Kan limitnya katanya cuma 1.000, tapi nggak tahu Anda tahu 1.000 atau enggak dari mana. Oke lah, itu bukan urusan saya. Nah, kemudian ketika orang tidak mendapatkan jatah, ngocehnya bukan menyalahkan si ATG-nya, menyalahkan siapa itu? Menyalahkan saya, menyalahkan Pablo dan Roy. Baca tuh. Meliana nanya, bukan, Sal pertama kali dia bertanya, limit kah? Nah, Meliana bilang, udah limit, maksudnya limitnya sudah tercapai, nggak bisa withdraw lagi. Terus Dre bilang, sekali masuk limit, aduh. Jadi dia baru mau coba limit hari ini untuk withdraw, selesai, nggak boleh aja lagi yang ngajukan withdraw, kan dibatasi cuma 1.000. Kenapa? Uangnya nggak ada, ya. Terus JNDJ bilang, botnya, maksudnya robot nih, seakan-akan saya melepaskan robot. Siapa? Robotnya si Teja, Pablo sama Roy lagi dilepasin. Klik web Pantera mulu, maksudnya melulu terus menerus. Start jam 8. Ya seakan-akan saya, Pablo sama Roy melepaskan robot saya, ngeklik gitu, seperti mau withdraw gitu ya, ke web Pantera. Saya nggak ikutan main ATG, bagaimana saya bisa masuk ke webnya Pantera? Anda mau bikin komen dungu boleh, JNDJ, tapi jangan dungu banget, ya kan? Nah iya, ribut dah tuh. Kemudian Dre bertanya, masa iya sih gitu, ya kan? Setengah nggak percaya. Di sini saya dapat tag lah. Ini loh penggiringan opini yang percaya dengan perkataan tadi bahwa saya, Pablo dan Roy melepaskan robot-robot gitu ya untuk ngeklik supaya limitnya habis gitu ya. Maka dia seperti kata Teteja, maksudnya saya, yaitu bebek super dungu pakai telur goreng crispy ya. Benar sekali, benar sekali. Masa alasan nggak bermutu itu dia bilang limitnya habis karena robot saya masuk ngeklik, seakan-akan jatahnya diberikan ke robot saya, robotnya Pablo sama robotnya Roy. Ada yang percaya itu bebek super dungu ya. Nah ini menarik nih, saya sekaligus menarik dan terenyuh. Ini dapat dari Abraham Santosa, trading cara santai ya. Dia kayaknya chatting lah sama Abraham Santosa. Dia bilang apa? Dulu gua benci sama lu tuh si Abraham Santosa, trading cara santai. Siapa lagi? Pak Chandra Teja, Roy Sakti, karena komen-komen robot. Ya, sering mereview robot gitu kan. Kemarin gua kena MC Fahrenheit 3,5 miliar, rasain. Badan gue, jantung gue langsung kejut, sakit semua malam itu kayak mati. Rasanya sampai hari ini gue masih shock kayak orang bego. Enggak bisa ngapa-ngapain, cuman ratapin nasib. Kapan bisa bangkit gue juga bingung. Duit yang gue kumpulin dari muda habis dalam 2 jam, 3,5 miliar. Sekarang gue baru ngerasain yang lu omongin. Dia bilang apa? Maaf ya bro, kalau selama ini gue suka ngoceh-ngoceh dalam hati. Dia bilang tiap baca komen-komen lu. Sekarang gue cuman bisa doain lu dan kawan-kawan lu semuanya, yaitu saya, Roy Sakti, mungkin juga Pablo, karena dianggap kita kan 4 serangkai nih ya. Nggak tahu tuh dari mana idenya 4 serangkai. Sehat, selamat jika ada orang-orang Ponzi yang mau ganggu kalian. God bless you katanya ya. Terus dia bilang ya gue join aja baru 5 Januari, baru rasain profit 3 juta. Ya sisanya ya rugi ya kan. Maaf banget sama lu dan kawan-kawan lu, Pak Teja, Pak Roy dan Bang Benua dan lain-lain. Tuhan memberkati kalian. Amin ya. Oke. Terus ini siapa yang kasih komen tuh? Semoga tergantikan bro duit lu yang 3,5 M itu. Kalau buat beli bakso bisa sekalian segerobaknya 1.000 biji. Astaga, kasihan juga. Nggak tahu ini namanya siapa lah. Nggak tahu namanya siapa. Tapi saya dapat aja ini ya. Saya di tag. Nah kemudian
fenomena robot-robot trading, binary option menarik minat para politisi. Nah, ini ada satu orang politisi kalau tidak salah dari Partai Nasdem, anggota DPR ini, Pak Ahmad Syaroni. Di sini dia punya akunnya namanya Ahmad Syaroni 88. Ya, ini menarik nih. Ya, dia menyindir nih, ya. Penipu lewat robot trading Fahrenheit senilai, di situ ada berapa tuh ditaruh tuh, 5 triliun. Dicari. Nah, siapakah dia? Dia dikenal sebagai pemilik robot trading Fahrenheit, di mana pada tanggal 7 Maret 2022 sudah menipu uang masyarakat Indonesia sebanyak 5 triliun secara live. Karena dipertontonkan tuh dia tradingnya, dibikin rugi. Namun sampai sekarang tidak ada pencarian atau penangkapan. Nah, dengan anehnya berita pun tidak mau menulis masalah ini. Nah, iya. Nggak tahu nih ya, Pak Ahmad Syaroni itu lagi prihatin juga sama apa ya, mungkin pertemuannya Gamara yang memberikan pelatihan mengenai, bukan pelatihan juga, sharing lah ya, dibubarkan gitu ya, dan beritanya di mana-mana gitu ya. Tapi ini membuat orang MC dalam waktu 2 jam gitu ya, berita pun tidak terdengar gitu, seakan-akan nggak ada itu masalah MC gitu. Hebat juga ya, lucu ya. Padahal uang yang diambil banyak nih, 10 kali lipat dari Indra Kents dan Doni Salmanan yang sedang viral, ya kan? Kemudian nggak tahu lah ini kok ininya, siapakah pejabat tinggi di balik investasi bodong ini? Karena ditenggarai ada pejabat tinggi, ya saya juga nggak tahu siapa pejabat tingginya gitu. Ini dari anggota DPR. Nah, ini Ahmad Syaroni juga chattingan nih sepertinya nih. Dia bilang apa tuh? Sedang podcast sama Pak Ketua MPR, yaitu Bapak Bambang Susatyo. Nggak ngerti nih kenapa Ahmad Syaroni bikin podcast sama Pak Bambang Susatyo, ya. Bambang Susatyo pun di statusnya terakhir menyerukan pada pihak yang berwajib untuk memberantas robot-robot trading ilegal. Bagus juga ya. Jadi ya sekarang sudah mulai masuk ke para wakil rakyat, ya. Jadi kita lihat nih, sepertinya nanti dalam waktu tidak lama lagi akan ada orang-orang dari partai politik yang juga ikut meramaikan penindakan yang tegas terhadap robot trading gendam, ya. Robot gedek gitu ya. Nah, semoga dari pihak berwajib cepet juga gitu ya, ngurusin robot-robot trading, apalagi yang withdrawnya macet-macet gitu ya. Nah, makanya saya yakin sekali minggu depan akan ada yang hot lagi, baik dari berita afiliator binary option maupun dari robot trading abal-abal, karena sudah disentil juga nih sama wakil rakyat yaitu Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem, bahwa sepertinya nih ada backing nih. Siapa nih backingnya? Nah, menarik ya, saya juga ikuti saja ya dalam minggu depan. Oke, itu saja perkembangan dari afiliator binary option Kapten Vincent Raditya, ya, dan juga nasib ATG Pro, bukan ATG Pro dong ya, ATG sajalah, ATG 5.0, kalau yang Pro tuh DNA Pro. Nah, lucunya para pemain ATG ini ketika dikatakan ATG itu ilegal, dia bilang enggak tuh, yang ilegal auto trade goal. Itu kan super dungu gitu ya. Auto trade goal itu disingkat ATG. Kemudian ada lagi yang bilang, Pak, kami bukan ATG, Pak, kami ATG 5.0. Kamu terus-menerus dibohongin sama si licik nih, ya. Kamu, dungu boleh, tapi jangan super dungu. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai yang sedang hot dan akan lebih hot dalam minggu ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.